Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang sedang menantikan kapan jadwal pendaftaran dan seleksi calon aparatur sipil negara khusus untuk honorer yaitu pendaftaran P3K tahun 2024. Nah, Bapak Ibu mengenai jadwalnya jangan khawatir sebagaimana telah disampaikan oleh Menpan RB bahwa tidak lama lagi akan terbit. Informasi terbaru mengenai bagaimana nasib honorer ini terutama di bidang pendidikan Bapak Ibu ya. Ada satu kabar gembira yang disampaikan oleh Dirjen GTK, Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, mengenai kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer ya, untuk Tendik dan juga para non ASN yang tercecer. Nah, Bapak Ibu, satu informasi yang dimuat oleh media nasional yang dapat dipercaya jpn.com dengan judul Kabar Bahagia dari Dirjen Nunuk untuk honorer Tendik dan non ASN tercecer. Ini informasi yang tayang per 17 Agustus 2024 Bapak Ibu ya. Nah, supaya lebih jelas, apa kira-kira kabar bahagia yang disampaikan oleh Dirjen KTK kepada para honorer di bidang pendidikan, terutama Tendik? Mari ikuti informasi berikut sampai selesai, dan jangan lupa, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta. Kabar bahagia datang dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Nunuk Suryani. Honorer Tendik dan non-ASN yang tercecer alias tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara atau BKN tidak perlu khawatir dalam seleksi P3K 2024. Menurut Dirjen Nunuk, bahwa honorer Tendik, terutama para tenaga administrasi sekolah atau TAS, akan diprioritaskan dalam seleksi P3K 2024. Ini benar-benar kabar gembira Bapak Ibu, karena memang ini sebelumnya belum pernah ada. Tetapi nantinya pada rekrutmen calon aparatur sipil negara, khusus dari kalangan honorer, dan lebih khususnya lagi di dunia pendidikan, ini para Tendik ya, dengan disampaikan oleh Nunuk Suryani bahwa para honorer Tendik nantinya, terutama tenaga administrasi sekolah, ini akan diprioritaskan dalam seleksi P3K 2024. Jadi semua pada bersyukur Bapak Ibu ya dengan perintahan ini, dan ini kita yakini ya, karena yang menyampaikan hal ini adalah dari ya pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, yaitu Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani. Formasi tenaga administrasi sekolah atau TAS masuk dalam usulan formasi P3K teknis, ucap Dirjen Nunuk saat kunjungan kerja di Provinsi Bengkulu pada 15-16 Agustus 2024 baru-baru ini. Untuk guru honorer, Tendik dan atau non aparatur sipil negara yang tercecer alias tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN, lanjutnya tidak perlu khawatir sebab mereka bisa menggunakan data pokok pendidikan atau Dapodik. Jadi semua Bapak Ibu honorer Tendik, demikian dengan para honorer guru yang belum tercover dalam database BKN, sebagaimana pernyataan Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK Kemendikbudristek, ini tidak perlu khawatir, dan ini kemungkinan benar adanya Bapak Ibu ya. Karena memang Dapodik juga atau data pokok pendidikan di bidang pendidikan itu sama halnya dengan database BKN. Yang mana database BKN itu adalah untuk para aparatur sipil negara. Tetapi untuk sekolah di bidang pendidikan ya, yang kita pakai sebagai database adalah Dapodik. Dan malah Dapodik adalah suatu database yang sifatnya akurat ya. Karena tidak ada personil guru dan pegawai atau Tendik yang masuk dalam database yang sifatnya bodong ya, tidak ada. Itu semuanya clear ya, tidak ada yang bodong di dalam data Dapodik. Itu semuanya clear, bersih, benar-benar
guru honorer dan benar-benar guru tendik. Demikian dengan para guru ASN yang ada di dalam Dapodik itu bukan bodong, bukan titipan ya. Jadi sangat diyakinkan 100% bahwa Dapodik itu benar adanya. Untuk usulan pendidikan profesi guru atau PPG bisa mendaftar P3K 2024 karena menggunakan database lulusan PPG atau database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek. Jadi prinsipnya semua bisa mendaftar P3K 2024 dan masing-masing kategori akan mendapatkan afirmasi. Ini lagi yang lebih menguntungkan Bapak Ibu ya. Semua bisa mendaftar dan akan mendapatkan afirmasi, ucapnya. Dirjen Nunuk menyebutkan ada 5 rekomendasi Kemdikbudristek dalam upaya penuntasan pengangkatan ASN P3K guru, yaitu ikuti terus informasinya. Pertama, tetap mengupayakan penuntasan lulusan passing grade 2021 atau P1. Ini sangat disyukuri Bapak Ibu ya. Dirjen Nunuk mengungkapkan dari 14.070 P1 yang terakomodasi formasinya pada usulan 2024 sebanyak 11.437. Masih tersisa 2.633 lagi. Jadi total instansi yang masih belum menuntaskan P1 ada 30 instansi. Kata Dirjen Nunuk ya, tegas disampaikan dan ini rinciannya telah dipaparkan Bapak ya. Dari 14.070 terakomodir 11.437 dan tersisa 2.633 lagi. Yang tersisa itu tidak perlu khawatir karena memang penuntasan honorer itu sampai 2026. Yang kedua, perkembangan formasi P3K pengawas sekolah. Menurut Dirjen Nunuk, dibutuhkan 22.531 formasi untuk mengisi kekurangan kebutuhan pengawas sekolah. Nah, jadi tahun ini hanya mengisi 18.729 formasi pengawas sekolah jenjang ahli muda. Yang ketiga, mengutamakan formasi bagi tenaga kependidikan, tenaga administrasi sekolah, formasi tenaga administrasi sekolah atau TAS, masuk dalam usulan formasi P3K teknis, ucapnya. Yang keempat, pengadaan guru tahun 2024 hanya melalui mekanisme P3K. Dia menyebutkan terdapat 77 instansi yang mengusulkan CPNS dengan total usulan 11.270. Oleh karena itu perlu mengubah usulan dari CPNS menjadi P3K. Kemudian tetap menggunakan Dapodik dan database lulusan PPG Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Terdapat 179 instansi yang jumlahnya melebihi non-ASN yang ada. Karena itu, pengangkatan P3K guru acuannya adalah Dapodik dan database lulusan PPG, ucapnya. Dirjen Nunuk menegaskan, penyelesaian pengangkatan P3K guru ini dibutuhkan dukungan pemerintah daerah. Kemendikbudristek sudah memberikan usulan rekomendasi, selanjutnya Pemda yang menjalankannya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, kabar bahagia, kabar gembira yang datang dari Dirjen GTK Kemdikbudristek Nunuk Suryani untuk Bapak Ibu honorer, baik guru maupun honorer tendik atau non-ASN di sekolah. Beliau menegaskan, jangan khawatir untuk ikut mendaftar pada seleksi P3K 2024 karena Dapodik yang ada di sekolah adalah Dapodik akurat dan bisa dijamin oleh negara. Selamat bagi Bapak Ibu honorer di sekolah, para honorer tendik, honorer non-ASN di bidang pendidikan. Tentu tidak tertutup kemungkinan bagi honorer lain juga yang telah terdaftar dalam database BKN yang sifatnya lolos verifikasi dan lolos validasi BKN. Demikian informasinya. Semoga impian Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi ASN menjadi realita di tahun 2024 tahun ini. Terima kasih.